Sobat Kairos, renungan kita pada hari ini diambil dari Yunus 4 ayat 4. Dikatakan demikian, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Sobat Kairos yang kasih Tuhan, marah adalah hal yang biasa terjadi dan bisa kita lihat setiap hari. Ada saja alasan yang bisa dibuat untuk marah atau marah-marah. Saat keadaan terburu-buru dan mendesak, tetapi jalanan malah macet, pasti ada yang ngomel. Saat badan sudah lelah, pulang bekerja, tapi masih saja harus repot mengurusi rumah yang berantakan. Ada saja yang sambil menyapu rumah, ada yang marah-marah. Seorang merasa marah karena dibohongi atau kena tipu atau merasa tidak dihargai dan seterusnya dan seterusnya. Banyak hal bisa kita buat menjadi alasan kita untuk marah. Semuanya sesungguhnya adalah respon kita dari keadaan yang membuat kita merasa tidak nyaman atau tidak senang. Yaitu keadaan saat kita merasa tidak suka dengan yang sedang terjadi. Yunus mengomel, Yunus marah. Dia marah karena Niniwe tidak jadi di bumi hanguskan oleh Allah. Dia marah karena merasa keputusan Allah untuk tidak menjungkir balikkan Niniwe sungguh mengecewakan. Setelah semua yang telah Yunus alami dan lakukan, ternyata Niniwe tidak jadi dimusnahkan. Dia merasa kecewa dan marah, seolah apa yang telah diberitakannya mengenai murka Allah adalah berita bohong. Yunus merasa bahwa dia tertipu mengerjakan pengutusan Tuhan. Padahal Tuhan seperti tidak menepati janji atau apa yang diucapkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terjadi pada Yunus adalah gambaran dari banyaknya orang yang mengerjakan pelayanan tanpa mengenali hati Tuhan. Mengerjakan tugas pelayanan tetapi minus pemahaman atau hikmat Tuhan. Dia merasa pekerjaan dan pelayanan ini adalah milik pribadi, bukan milik Tuhan. Untuk kehormatan pribadi dan bukan untuk hormat Tuhan. Untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Makanya marah kepada Tuhan ketika yang terjadi bukan seperti yang dipikirkannya. Banyak orang terjebak dalam kesalehan palsu. Dia berpikir ketika rajin berdoa, baca firman, ibadah teratur, maka segala sesuatu dalam hidupnya akan dimudahkan oleh Tuhan. Kesuksesan, kemakmuran menjadi bagian hidup yang akan diraihnya. Apalagi jika ikut melayani di gereja. Wah, tentunya Tuhan akan memberi upah yang banyak untuk jasa-jasanya. Tetapi ketika datang kesusahan dan penderitaan, dia malah marah. Mengapa ini terjadi Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatkah saudara-saudara ketika ahli Taurat, orang Saduki dan Farisi meminta tanda mujizat kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka Tuhan tidak memberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Tuhan Yesus mencela kemunafikan mereka. Mereka merasa memahami dan bahkan menjadi patron untuk mengenali Tuhan. Tapi hati mereka sesungguhnya jauh dari Tuhan. Mereka tidak mau mengenal hati Tuhan yang mau menyelamatkan karena kemurahan dan kasih karunia-Nya. Tuhan menyelamatkan dan berbelas kasih kepada mereka yang berseru dan memohon pertolongan kepadanya. Tuhan adalah Allah yang mendengar jeritan minta tolong. Dan ketika orang Niniwe menjerit minta tolong dan minta pengampunan Tuhan mengampuni mereka. Lalu pertanyaannya, mengapa engkau marah kepada Tuhan? Layakkah engkau marah kepada Tuhan? Layakkah kita marah kepada Tuhan? Tidak. Justru saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika keadaanmu merasa kurang baik atau tidak menyenangkan, daripada ngomel kepada Tuhan, lebih baik kita berseru kepadanya, meminta pertolongannya. Dia akan menolongmu. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan.
dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas! Thank you.